Halo teman-teman semua, apa kabar? Eksperimen kita kali ini adalah pengujian Arduino dengan modul LoRa Long Range Radio. Yang kali ini kita memilih chip ASR6501 dengan radio SX1262 dari Semtech ya. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pada familiar dengan SX1272 dan lain sebagainya maupun RFM. Namun setelah saya searching, ternyata SX1262 memiliki kelebihan yang lebih banyak dibandingkan SX1272, baik itu di sisi efisiensi power maupun kemampuan transmisi. Nah, di sini saya sedang mencoba program transmitter receiver. Jadi untuk node pertama itu kita buat sebagai transmit ya. Ini SX1262 dan satunya lagi itu dipakai sebagai receiver. Bedanya apa? Bedanya pada si transmitter dia akan mengirimkan data informasi. Di sini saya mengirimkan kalimat hello world number xxx, maksudnya akan bertambah secara berkala berdasarkan milis waktu. Nah, kemudian untuk setting power ini kita buat di maximum power. Sebenarnya sih dari beberapa referensi saya dapatkan angka 22 dB, tapi di sini saya set di 20 karena ada satu literatur lagi menyatakan bahwasanya 20 plus minus 1 untuk amannya ya, supaya nggak sampai limit. Nah, tapi ini kita maksimumkan di angka 20 dengan harapan nanti dalam pengujian lapangan bisa didapatkan jarak yang cukup jauh. Nah, teman-teman, proses pengisian programnya itu firmware-nya itu lumayan muter-muter waktu ya, karena nggak langsung selesai ke upload seperti di Arduino. Tapi ternyata di sini ketika kita amati itu terdapat dua buah tombol button reset dan button user. Nah, kalau di radio atau modul seperti ESP12E atau 12 ESP8266 itu kan ada button push untuk reset dan satunya lagi untuk flash kalau nggak salah. Nah, di sini labelnya adalah user dan RST atau reset. Oke, di radio ini udah dilengkapi dengan antena. Jadi ada eksternal antena. Ya, sedikit detail seperti itu sih. Tapi ini udah didesain dengan lambda frekuensi yang digunakan sehingga saya cukup yakin. Nah, oke, karena kita menggunakan power supply dari USB, maka USB berfungsi sebagai power supply. Tapi di sini saya menggunakan satu serial monitor, jadi nggak bisa di double ya. Jadi harus gantian kalau misal mau lihat informasi dari transmit maupun kemudian change ke informasi dari receive. Nah, ini saya sedang menggunakan informasi dari receiver. Bahwasanya sudah didapatkan data. Kan udah dikasih makan kucing. Tadi sudah oke. Yuk, udah berisik amat sih. Ini receive data from XLab hello world number 3.xxx with error 31, dan ini adalah panjang data yang dikirimkan atau ada 23. Nah, kemudian ini alamatnya di COM 104 nih, di COM 104, yaitu komunikasi serial di COM 104. Nanti saya akan berbagi tips untuk melakukan upload hex filenya, karena ada beberapa langkah tadi masih sempat gagal seperti itu ya. Nah, kita change ke alamat port yang satunya lagi, karena saya menggunakan kabelnya ini bukan kabel data, satu kabel charger, jadi kita harus ganti ya. Karena untuk kabel charger ini cuma bisa mendistribusikan power supply tanpa bisa mengakomodir kebutuhan read datanya. Nah, di sini saya ganti ya. Miu, sudah Miu. Aduh. Di sini saya ganti supaya bisa, saya harus pegang ini karena satunya saya nggak pakai tripod. Ya, udah selesai. Dan satunya lagi di sisi transmit saya ganti yang power aja karena kita nggak di sisi receive-nya. Nah, teman-teman, di sini kita menggunakan komunikasi tanpa konfirmasi. Jadi ketika bisa terputus dan nyambung lagi, itu nanti akan bisa nyambung dengan sendirinya.
Jadi nanti yang nyesuaiin adalah si receiver, itu nerima informasi berikutnya. Dan ketika si transmitternya terputus, maka yang terjadi adalah si transmitnya akan mengulang data milis informasinya dari awal. Oke, ini kita mulai dari awal lagi, dari nol ya. Sending packet, ya adalah paket data yang dikirimkan adalah itu dalam bentuk ke float 0, sekian sekian. Jadi ketika misalnya satu orang nyoba itu digitnya nggak terlalu besar-besar amat, cuman masih di kisaran 4 digit ya. Nah, oke teman-teman, ini nih saya mau kasih tahu waktu kita upload programnya ya. Pertama kita pastiin nggak ada lagi program running, jadi harus direset. Terus kita tekan use. Itu kalau di ESP itu kan nggak salah flash ya labelnya, tapi saya kira fungsinya mirip-mirip 11-12. Nah kemudian pas ketika masuk proses upload nih, ini kita langsung peragain nggak apa-apa ya, kita langsung peragain. Jadi nanti teman-teman yang mengalami kesulitan untuk melakukan uploading program, saya harap bisa terbantu dengan uploadan video saya yang ala kadarnya ini. Nah di sini kita pilih dulu ya, sekarang kita fungsikan sebagai apa nih, sebagai transmit. Jadi kita pilih program yang saya udah edit untuk transmit ya, TX nih. Pengaturannya sederhana, nggak terlalu susah-susah amat. Frekuensi kerjanya berapa ya, harus disesuaikan. Ini sampai digit terakhir sangat krusial sekali, jadi harus sama ya teman-teman ya, nggak boleh beda antara transmit sama receiver karena nanti salah alamat, alamat palsu. Dan TX powernya kita set di angka TX output power maksimum di 20 dBm. Meskipun dalam beberapa referensi saya bisa dapetin plus minus 1 dan ada nyebutin di angka 22, tapi kita amannya di 20 saja. Nah, lower bandnya itu ini adalah untuk nilai bandwidth yang akan dipakai. Sorry, lower bandwidth. Jadi ini kita pakai yang kelas nolnya aja untuk 125 kHz. Jadi nggak besar-besar amat data yang kita kirimkan, karena cuma teks tadinya ya, cuma 23 karakter kalau nggak salah. Nah, kemudian SF-nya bisa di-set dari 7 sampai 12 reading factor. Dan coding rate-nya kita ambil 1 cukup ya. Kemudian untuk ini harus disamain antara TX dan X untuk preamble length-nya ya. Preamble length-nya adalah persiapan untuk ambling. Nah, kemudian berikutnya ya ikutin aja untuk timeout velocity-nya berapa, dia harus nunggu kalau nggak dapat data lagi seperti itu kan. Oke, kemudian berikut untuk pengaturan serial monitor. Nah, ini sama seperti halnya kita pakai Arduino pada umumnya ya. Saya biasanya pakai 9600 kalau misalnya nggak terlalu butuh amat cepat. Nah, kemudian berikutnya udah langsung. Oke, kita akan coba. Nah, teman-teman, dalam mencoba melakukan upload program ini ya, mungkin nanti ada yang gagal, ada yang berhasil, tapi saya akan coba terus sampai berhasil supaya teman-teman bisa tahu, oh ini cara yang benar. Oke, kita langsung pilih toolsnya sesuai dengan alamat yang sesuai, dan kemudian langsung upload deh seperti biasa. Nah, dalam proses upload ini kita harus hentiin programnya, nggak boleh jalan. Jadi indikatornya yang kita buat ada indikator merah ini untuk jalan program. Nah, ini udah mati, jadi udah stay. Matiin lagi, nggak boleh nyala. Kita press matiin lagi. Wah, ini kelambatan, jadi ada timeout, jadi nggak bisa jalan. Dan kita harus matiin dulu serial monitor, lupa supaya lajur komunikasi yang digunakan itu cuma satu arah aja, satu jalan, maksudnya nggak dipakai oleh doi. Nah, masih upload teman-teman ya, upload ya, masih salah lagi. Ini kita harus matiin, nggak boleh jalan, jadi lampu merahnya harus jalan. Oke, nggak boleh jalan ya, nggak boleh jalan. Sebenarnya lebih mudah untuk uploadnya si ESP menurut saya ya, atau karena saya udah biasa pakai ESP. Oh, saya salah klik ke klik compiling. Sekarang kita klik ke upload ya. Oke sahabat teman-teman ya, jadi nanti kalau misalnya nemuin masalah boleh diikutin video saya dan nanti dicoba trial error sendiri bagaimana lebih baik. Mungkin ada yang lebih bagus dari saya, boleh di komentar, berbagi sharing ke teman-teman yang lain. Oke, masih salah, masih invalid.
Kita tunggu ya sampai 1 menit 2 menit kemudian. Ini harus matiin programnya. Maksudnya nggak boleh ada yang jalan di dalam si LoRa-nya, nggak boleh ada yang jalan ya. Oke, kita reset secara berkala. Ini ada teknik yang kedua, masih time out responding. Oh ya teman-teman, seperti yang saya alami, saya sempat terkecoh. Ini ada status down uploading, tapi di sini saya pastikan ini adalah informasi palsu. Nggak seperti ketika kita misalnya upload ke bot-bot lain, biasanya kalau down uploading udah selesai. Nah, di sini jangan berharap ketika down uploading itu udah tampil tapi masih ada orange message-nya, itu belum ya, belum berhasil. Saya sempat terkecoh tadinya. Jadi statusnya bukan error tapi down. Tapi ada informasi warming. Biasanya kan warming nggak apa-apa. Ini belum ya teman-teman ya. Ini kita akan coba reset dan use. Tadinya bisa. Oke, masih belum berhasil. Sekali lagi. Tuh, 2, 3. Boleh tekan secara berkala. Seperti ini teman-teman. Tekan secara berkala. Nah, jadi menekannya nggak boleh di holding. Ternyata nggak boleh ditahan. Karena kalau ditahan malah nggak berhasil. Jadi lakukan penekanan secara berkala. Tap. Nanti akan ada informasi bahwasannya ada step berapa percentage yang udah masuk ke si flash memorinya. Oke, total upload time 23 point sekian. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Sorry, ini seri agak panjang dan kita udah lama gak otak-atik Arduino ya atau memang sudah lama bertahun-tahun nggak upload di channelnya kita. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga videonya bermanfaat. Boleh di share ke teman-teman yang sekarang lagi menggeluti LoRa atau LoRaWAN dan saudara-saudaranya, atau Zigbee atau platform yang lain untuk radio komunikasi datanya. Terima kasih. Salam emah.